Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliafi dari Job Connector Data Science dan Machine Learning Purwadika. Hari ini kita akan membahas mengenai Pakistan e-commerce. Ada 4 bahasan yang akan kita presentasikan, yaitu overview, data cleaning, analisis, dan yang terakhir adalah insight. Perusahaan akan melakukan studi supaya dapat memanfaatkan kondisi e-commerce yang akan naik di masa-masa mendatang. Sehingga kita ingin mengetahui bagaimana hubungan diskon dengan karakteristik transaksi pada e-commerce, terutama dibandingkan dengan tidak menggunakan fitur diskon. Artinya, kita akan berfokus pada fitur diskon yang sudah ditawarkan oleh e-commerce Pakistan dari 2016 sampai 2018. Dan data ini berisi catatan transaksi dari Juli 2016 hingga Agustus 2018, dan data tersebut dikumpulkan dari berbagai pedagang e-commerce sebagai bagian dari studi penelitian. Berkaitan dengan data cleaning, kita memerlukan data cleaning untuk meningkatkan kualitas data yang selanjutnya akan kita gunakan sebagai analisa. Ada 4 bahasan yang akan kita lakukan, yaitu berkaitan dengan anomali data, formatting data, outliers, yang dimana pada dataset ini sangat wajar terjadi outliers karena harga antar item itu berbeda jauh, sehingga nantinya akan kita biarkan. Lalu terkait data duplikat, tidak ada data duplikat pada dataset ini. Kita memiliki lebih dari 1 juta baris data, di mana 44,3% adalah missing value. Ada 2 missing value pada data ini. Yang pertama, missing value pada baris yang sama dan missing value pada baris yang berbeda. Untuk missing value pada baris yang sama akan kita lakukan drop, dan untuk missing value pada baris yang berbeda akan coba kita isi dengan informasi yang cukup, jika informasinya cukup dan mendukung untuk kita isi. Contoh pengisian missing value pada kolom status. Kolom ini memiliki 15 missing value, di mana pada tabel seperti ini missing value-nya berbentuk none, di mana seluruh missing value dengan status none itu memiliki BI status sama dengan gross, sehingga akan coba kita isi dengan referensi BI status. Pada BI status gross terdapat beberapa status, yaitu cancel, payment review, dan yang lainnya. Dan kita isi nantinya dengan menggunakan teori statistik, yaitu data yang paling sering muncul, sehingga status di sini akan kita isi dengan cancel. Pada contoh kolom kategori name memiliki hampir 8.000 missing value, di mana kategori name-nya berisi none. Kita coba menjadikan SKU sebagai referensi. Misalkan di sini ada Infinix Hot 4 Nationwide Gold, itu memiliki kategori name none. Sedangkan di sini ada Infinix Hot Smart X 5010 Gold memiliki kategori name mobiles dan tablets. Sehingga kita menjadikan Infinix di sini sebagai referensi untuk pengisian kategori name. Di sini Infinix-nya memiliki kategori names, mobile, dan tablet. Dan nantinya di sini akan kita isi menggunakan mobile dan tablet. Dan ini akan berlaku juga pada SKU yang lainnya. Bisa jadi mobile dan tablet, bisa jadi entertainment, bisa jadi books, dan yang lainnya. Sehingga semua missing value berhasil ditangani dengan metode drop dan fill. Pada data formatting, kita akan melakukan penanganan mengenai nilai minus dan pengelompokan data. Misalkan pada kolom grand total ada beberapa data memiliki nilai minus. Itu sangat tidak wajar karena grand total adalah dana yang harus kita bayar kepada penjual. Dan itu tidak mungkin jika kita membayar dengan nilai minus. Sehingga kita melakukan cek juga di beberapa data, nilai grand totalnya sedikit tidak masuk akal. Sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa nilai pada grand total itu tidak mencerminkan kalkulasi price dikali quantity order dikurangi discount amount. Sehingga kita lakukan rekalkulasi grand total dan merubah nama kolom menjadi total pay, sehingga didapatkan nilai yang lebih valid. Contoh pengelompokan data, pada payment method ada 18 payment method yang notabene memiliki kemiripan. Misalkan seperti Just Wallet, PayAxis, dan EasyPay yang merupakan dompet digital berbasis seluler, itu kita kelompokkan menjadi mobile wallet. Begitupun dengan payment method yang lainnya. Jika memiliki kemiripan, akan kita klasifikasi menjadi yang lebih simple lagi. Kenapa kita lakukan data formatting ini? Ini kita lakukan untuk memudahkan proses analisa selanjutnya. Pada tahapan analisa, yang pertama kita akan membahas mengenai hubungan diskon dengan jumlah transaksi. Kita bisa lihat di bulan November 2016 dan 2017, bulan November,
adalah bulan di mana transaksinya paling tinggi dibandingkan bulan yang lainnya. Lalu kita coba cek, ada apa di bulan November tersebut? Ternyata memang jumlah transaksi menggunakan diskon itu paling banyak dibandingkan bulan yang lainnya. Ternyata di sini ada penawaran diskon yang sangat besar, yaitu bernama Black Friday. Dan coba kita cek juga di bulan Mei 2017 dan 2018, ada penawaran diskon yang cukup besar juga bernama Shopping Day, sehingga terlihat jumlah transaksinya pun juga cukup tinggi. Jumlah diskon memiliki korelasi yang kuat dengan jumlah transaksi. Artinya semakin banyak diskon yang ditawarkan, maka semakin banyak transaksi yang terjadi. Hubungannya dengan kategori, kita coba lihat top 10 jumlah transaksi berdasarkan kategori, dan kita lihat bahwa mobile dan tablet menjadi kategori tertinggi dengan lebih dari 100.000 jumlah transaksinya. Walaupun nilai rata-rata harga dari mobile dan tablet itu relatif tinggi, namun mobile dan tablet sangat digemari di Pakistan karena memang di Pakistan sendiri mobile dan tablet semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita coba cek kenapa mobile tablet itu menjadi yang tertinggi. Ternyata memang dari jenis transaksinya pun juga sangat tinggi untuk yang menggunakan diskon. Dan kita lihat Made and Fashion yang tertinggi kedua menjadi kategori terbanyak yang tanpa diskon. Kita bisa lihat rasio transaksi diskon dan tanpa diskon pada tabel di sini. Dan kita bisa berkesimpulan bahwa kecenderungan transaksi menggunakan diskon maupun tanpa diskon terlihat pada kategori-kategori tertentu. Hubungannya dengan payment method, COD adalah payment method yang paling digemari di Pakistan karena orang-orang di Pakistan mereka merasa aman dan nyaman. Selain itu mereka lebih memilih COD karena lebih bisa mengontrol pembelian barang mereka. Walaupun nilai rata-rata harga dari transaksi menggunakan COD itu paling kecil dari yang lainnya, namun ini menjadi hal yang paling digemari di sana. Berdasarkan jenis transaksinya, COD terbanyak adalah tanpa diskon, sedangkan mobile wallet itu yang paling banyak menggunakan diskon. Berikut rasio transaksinya diskon dan tanpa diskon. Kita lihat vouchers menjadi payment method dengan diskon yang terbanyak secara rasio. Kita coba cek status transaksi di Pakistan e-commerce. Kita bisa lihat bahwa complete atau transaksi berhasil itu tertinggi. Namun kita tidak bisa mengesampingkan bahwa transaksi cancel dan juga transaksi problem itu relatif sangat tinggi. Ada banyak hal tentunya yang memungkinkan terjadinya transaksi cancel dan problem, seperti tidak update-nya stok, salah menuliskan alamat, dan yang lainnya. Untuk memastikan penyebabnya perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Kita bisa cek juga pada grafik di sini bahwa rasio transaksi cancel dan juga problem itu terbanyak disumbangkan oleh yang tanpa diskon. Hal ini tentunya kita harus analisa lebih lanjut lagi karena ini sangat merugikan penjual. Dan untuk bahasan selanjutnya mengenai revenue, yang digunakan adalah transaksi dengan status completed. Tren revenue sendiri di Pakistan e-commerce itu naik dari tahun 2017 sampai 2019. Hal ini juga diamini oleh Forbes yang menjadikan Pakistan menjadi negara keempat terbesar di dunia yang memiliki tingkat pertumbuhan freelance market terbesar. Tentunya berkaitan dengan e-commerce, revenue adalah hal yang sangat harus kita perhatikan. Yang pertama, berkaitan dengan kategori, kita bisa lihat bahwa mobile tablet menjadi kategori tertinggi yang memiliki total revenue. Hal ini juga kita lihat di bab sebelumnya bahwa kategori pada mobile dan tablet juga sangat tinggi jumlah transaksinya. Kenapa kok mobile dan tablet itu menjadi kategori dengan revenue tertinggi? Ternyata hal ini disumbang oleh jumlah revenue menggunakan diskon, transaksi menggunakan diskon itu lebih tinggi daripada yang tanpa diskon. Dan kita bisa lihat juga secara total, rata-rata transaksi menggunakan diskon itu hampir 2 kali lipatnya revenue dibandingkan dengan yang tanpa diskon.
Berdasarkan payment method, vouchers menjadi revenue yang menjadi payment method dengan revenue tertinggi. Hal ini karena vouchers lebih banyak menggunakan diskon, begitupun dengan mobile wallet. COD yang merupakan metode pembayaran paling digemari di Pakistan itu menduduki posisi 3 karena memang dia paling banyak transaksinya menggunakan tanpa diskon. Ini bisa terlihat kecenderungannya. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dari analisa yang kita lakukan. Yang pertama, diskon memiliki hubungan yang sangat kuat dengan jumlah transaksi. Artinya, semakin banyak diskon yang ditawarkan, maka semakin banyak pula transaksi yang terjadi. Selanjutnya, transaksi menggunakan diskon cenderung terjadi pada kategori dengan harga yang relatif lebih tinggi. Lalu, orang Pakistan lebih suka menggunakan diskon pada pembayaran menggunakan vouchers dan mobile wallet. Dan juga rata-rata revenue transaksi menggunakan diskon lebih besar daripada tanpa diskon. Dengan demikian, kita bisa mengetahui bahwa diskon menjadi fitur yang sangat penting karena terbukti dapat meningkatkan jumlah transaksi dan mendapatkan revenue yang lebih baik dibandingkan transaksi tanpa diskon. Sehingga untuk lebih mengoptimalkan kondisi tersebut, kita memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, penawaran diskon dilakukan lebih merata setiap bulannya, tidak terpaku pada Black Friday yang terjadi di bulan November. Kita bisa memanfaatkan momen-momen seperti 1 yaitu 1 Januari atau 2 Februari atau hari-hari besar di Pakistan seperti hari kemerdekaan maupun hari Pakistan itu sendiri. Lalu berikanlah diskon untuk item yang harganya lebih tinggi, karena ini tentunya sangat menarik dan supaya kekhawatiran mereka mengenai beli di e-commerce walaupun harganya lebih tinggi itu semakin berkurang. Selanjutnya, fokus pemberian diskon pada transaksi yang menggunakan voucher dan mobile wallet guna mendorong masyarakat beralih dari transaksi COD. Meskipun transaksi COD ini sangat digemari, namun ternyata banyak hal negatif yang terjadi di transaksi tersebut. Seperti misalkan dana yang dibayarkan itu macet, atau birokrasinya terlalu panjang dan segala macamnya, prosesnya terlalu panjang. Sehingga kita coba mendorong masyarakat Pakistan untuk beralih ke voucher dan mobile wallet dengan memberikan diskon yang sebanyak-banyaknya. Berkaitan dengan transaksi yang cancel dan problem, kita belum bisa mengetahui penyebabnya. Namun, kita perlu analisa yang lebih mendalam supaya mendapatkan informasi yang jelas, karena ini sangat merugikan bagi penjual itu sendiri. Semoga ini bisa menjadi referensi yang cukup buat perusahaan ke depannya supaya bisa mendapatkan jumlah transaksi yang banyak dan juga mendapatkan revenue yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.